Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wisya Dola Septiani. Kita akan masuk ke topik pertama mengenal ekspresif art therapy. Kita akan belajar tentang definisi art therapy. Lalu kita kenal komponen-komponen art therapy itu sendiri. Kita akan belajar bagaimana cara kerja art therapy, ekspresif art therapy dan bentuk-bentuk art therapy itu sendiri. Oke. Ekspresif art therapy. Dari bahasanya saja ekspresif ya. Ekspresif. Jadi ini terapi ekspresif. Apa sih? Menggabungkan psikologi dan proses kreatif. Di sini menggabungkan psikologi dan proses. Perlu digarisbawahi ini adalah sebuah proses. Jadi yang dipentingkan adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Untuk apa sih? Namanya juga terapi ya. Jadi tujuannya pasti sama, untuk penyembuhan psikologis, untuk pertumbuhan emosional ke arah yang lebih baik. Umumnya ekspresif art therapy ini ada beberapa bentuk. Nanti kita akan bahas sedikit sebelum kita masuk kepada rinciannya. Nah, komponen ekspresif art therapy. Komponen ekspresif art therapy ini ada self-expression, active participation, imagination, dan mind-body connection. Self-expression di sini, kenapa self-expression? Di sini jelas anak diminta untuk mengekspresikan dirinya. Bisa melalui melukis, bisa melalui gerakan, bisa dari si anak menulis. Dari hal-hal ini bisa memunculkan pengalaman masa lalu yang memang sulit untuk keluar. Di sini bisa menjadi jalan katarsis. Apa sih katarsis? Katarsis ini suatu upaya untuk membersihkan diri dari perasaan-perasaan negatif. Misalnya sedih, marah, apakah dendam, apakah punya pengalaman traumatik, dan lain-lain. Mungkin umumnya kita sering dengar di dalam bahasa umumnya orang-orang suka mendengar tentang curhat ya, curhat. Nah, itu untuk katarsis, untuk mengeluarkan unek-unek. Lalu yang kedua ada active participation, dari bahasanya aktif berpartisipasi. Jelas pada ekspresif art therapy ini kita bukan klien atau anak yang hanya duduk diam lalu ditanya-tanya apa masalahnya, atau mungkin melalui proses wawancara. Ini bukan. Jelas active participation di sini adalah si anak sendiri atau klien sendiri yang harus melakukan, menjadi bagian dari terapi ini. Kenapa sih anak harus aktif? Ya karena dia menggambar, dia membuat seni, dia menulis, dia melakukan gerak, itu dianya yang melakukan. Jadi si kliennya sendiri, si anaknya sendiri yang melakukan semua part of the therapy. Even ketika dia mendengarkan musik, dia tidak menjadi orang yang pasif. Karena pada ekspresif art therapy ini mendengarkan musiknya bukan seperti kita mendengarkan musik biasa. Ada beberapa alat musiknya khusus juga untuk terapi ini. Biasanya diiringi dengan background-nya tuh ada yang pakai lilin, dan alat musiknya juga tertentu, bukan pada umumnya seperti kita mendengar musik. Tapi ada juga sebagian musik yang menenangkan, seperti musik-musik instrumen yang digunakan pada yoga.
itu pun digunakan instrumental musik tapi sambil melakukan gerakan yoganya. Yang ketiga ada imagination. Imagination di sini biasanya umumnya art therapy itu menggunakan imajinasi. Berhubungan dengan art itu biasanya menggunakan imajinasi. Karena pada beberapa sesi ekspresif art therapy, anak tidak selalu untuk membuat gambar, gerakan, atau menulis. Tapi ada juga proses kreatif lainnya. Si anak dibutuhkan untuk berimajinasi untuk menghasilkan ekspresi diri dia. Dan yang terakhir dari komponen ekspresif art therapy ini adalah mind-body connection. Ini jelas ya, ada koneksi antara pikiran dan tubuh. Jadi tubuh dan pikiran itu tidak bisa dipisahkan. Karena pada ekspresif art therapy ini merangsang adanya placebo effect. Efek placebo sendiri ini adalah efek menenangkan yang didapat dari pengalaman sensorik kita. Jadi kita dari sensorik mengarah ke arah otak yang untuk agar otak produktif, menghasilkan hormon, lalu otak dalam kondisi alfa dan ada efek menenangkan. Gimana sih cara kerja ekspresif art therapy? Seperti kita ketahui, seni dapat menenangkan pikiran. Jadi salah satu contohnya ketika si anak menderita salah satu gangguan mental atau kondisi tertentu, mereka bisa menyalurkan energi mereka, lalu mengekspresikan diri mereka tanpa harus merusak diri mereka sendiri. Jadi cara kerja pada EAT ini, otak bekerja saat mengirimkan gelombang pada sistem hormon. Tentu saja hormon tenang yang dihasilkan dan memicu ketenangan itu karena otak berada dalam kondisi alfa. Ini adalah bentuk-bentuk ekspresif art therapy yang umumnya sudah dilakukan juga di negara kita. Ada art therapy, writing therapy, dance movement therapy, music therapy, dan play therapy. Mungkin di kita juga sudah ada drama terapi, tapi tidak begitu banyak ya. Meskipun di kita nih yang akan kita bahas pada topik selanjutnya agak lebih spesifik pada art therapy, writing therapy, dan dance movement therapy. Kita lihat satu-satu sekilas ya. Art therapy biasanya dari bahasanya art, jadi seni ya. Biasanya penggunaan media, gambar, lukisan, warna, dan segala proses kreatif berhubungan dengan seni. Seperti menggambar, juga melukis pada anak-anak TK dan anak PG biasanya fingerprint, ada coloring. Anak-anak di TK juga umumnya melakukan scribbling atau menggambar acak. Pada orang dewasa juga ada bentuk sculpting, ada curving. Jadi memahat juga mematung. Lalu ada writing therapy. Writing therapy dari bahasanya writing, jadi menulis ya. Jadi menggunakan menulis dan mengolah kata-kata, termasuk ketika seseorang tidak ingin menulis lalu menggunakan mengetik di komputer, ini juga termasuk dalam terapi menulis. Lalu ada dance movement therapy, dia mengusung gagasan mind, body, spirit.
Pada dance movement terapi ini gagasan intinya adalah tubuh kita sendiri mampu menyembuhkan diri kita. Hingga dia menghasilkan tadi placebo effect atau efek placebo yang efek menenangkan dari adanya proses sensorik pada tubuh kita. Karena pada placebo effect itu bekerjanya dengan merangsang pikiran dengan hal-hal positif, lalu pada akhirnya bisa meningkatkan mood. Selanjutnya adalah musik terapi. Apa sih sasaran musik terapi ini? Kembali lagi, sasarannya adalah gelombang otak. Hanya bentukannya dia berupa nada, nadanya masuk melalui gelombang udara dan masuk ke pendengaran. Pada akhirnya dia sampai pada gelombang otak, dia menghasilkan hormon untuk ketenangan, hormon endorfin. Lalu gelombang otak berada dalam kondisi alfa dan akhirnya mencapai suatu titik rileks atau menenangkan. Dan pada akhirnya adalah relaksasi dan lebih mudah menerima terapi, lebih mudah untuk diberi masukan juga. Selanjutnya, play terapi. Ini terapi yang umum dan banyak digunakan di Indonesia. Di Universitas Indonesia juga banyak sekali menggunakan terapi bermain ini. Ini jelas ya, bahwa si medianya itu adalah mainan. Dan play terapi ini amat sangat luas hingga bisa dijadikan topik sendiri. Mulai berkembang di beberapa tahun terakhir itu ada namanya Theraplay, sudah mulai masuk ke Indonesia. Perbedaannya apa? Play terapi dengan Theraplay. Pada play terapi, media yang digunakan, media terapisnya adalah menggunakan mainan atau games tertentu. Sedangkan pada Theraplay, medianya atau alat terapinya adalah si anak sendiri dan orang tua itu sendiri. Jadi belajar bermain bersama anak tanpa menggunakan mainan. Jadi yang banyak menjadi medianya adalah si orang tua itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa bentuk ekspresif art terapi. Untuk mengenai ekspresif art terapi sampai di sini dulu. Ini beberapa referensi, mungkin nanti bisa di search-nya. Kita akan masuk ke art terapi dan writing terapi, lalu dance movement terapi. Jadi kita akhiri dulu sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.